Ameldi Zakia dengan NIM F.111.21.01.41. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai persepsi dan budaya. Nah, budaya itu sangat berpengaruh besar terhadap persepsi. Karena apa? Ya karena seseorang itu memiliki cara pandang yang berbeda. Nah, kan hubungan antara budaya dan persepsi itu kan tergantung moral dan keyakinan. Sehingga seseorang menilai itu salah atau menilai itu benar, itu tergantung keyakinan atau moralnya sendiri-sendiri. Nah, saya itu tinggal di Jawa Tengah, yaitu di daerah Brebes. Nah, tapi saya juga pernah tinggal di Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Kuningan. Karena ayah saya juga asli dari Kuningan gitu, jadi saya pernah tempat tinggal di sana. Nah, kebetulan di sana tuh ada satu tradisi yang dinamakan itu upacara babarit. Nah, apa sih upacara babarit itu? Tuh. Nah, upacara babarit itu tuh upacara yang kayak dilahirkan suatu daerah gitu. Nah, dimana tuh dilaksanakannya tuh setiap malam Jumat Kliwon. Nah, itu tuh dilaksanakannya tuh setiap 1 tahun 1 kali gitu. Nah, mereka melakukan upacara babarit itu karena mereka itu kayak ucapan bersyukur mereka terhadap Tuhan gitu, telah memberi kenikmatan terhadap mereka. Dan mereka juga meyakini bahwasanya dengan mereka melakukan upacara babarit tersebut itu untuk mendoakan para leluhur-leluhur supaya mereka tenang di alam sana gitu. Tapi selama saya tinggal di daerah Brebes itu kebetulan ya tidak ada yang namanya upacara babarit kayak yang dilakukan di daerah Kuningan gitu. Jadi di sini sudah jelas berbeda ya cara pandangnya juga gitu. Saya tinggal di daerah Brebes dan juga saya tinggal di daerah Jawa Barat gitu, yang dimana mereka itu melaksanakan kegiatan tersebut itu 1 tahun 1 kali gitu. Nah, kebetulan upacara babarit ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang tua-tua saja atau kalangan orang yang sudah sesepuh saja, tidak. Nah, karena upacara babarit ini itu dilakukan bisa saja dengan anak kecil juga banyak yang ikut upacara babarit, atau anak-anak muda, anak-anak remaja juga sana, mereka juga meyakini bahwa upacara babarit itu untuk berterima kasih dia terhadap Tuhan gitu. Jadi di sini dapat disimpulkan ya bahwa persepsi dan budaya itu seperti yang saya tadi jelaskan gitu. Banyak pandangan orang itu berbeda-beda gitu terhadap keyakinannya sendiri-sendiri atau moral yang dia punya gitu. Selanjutnya ada budaya dan kreativitas. Nah, budaya dan kreativitas ini yaitu suatu perilaku seseorang atau sekelompokan orang yang melekat dalam unsur kebaruan. Nah, budaya dan kreativitas ini kan ya kan kita kan tahu ya, kreativitas itu kan sesuatu atau orang-orang yang menciptakan ide-ide yang unik yang mereka selalu pakai dalam kehidupan sehari-hari atau yang ada di daerah tersebut gitu, yang selalu mereka yakini. Nah, terus selain saya pernah tinggal di Kuningan, saya juga pernah tinggal di daerah Tasikmalaya. Nah, daerah Tasikmalaya itu saya pernah tinggal 3 tahun di sana. Waktu saya SMA di Tasikmalaya. Nah, kebetulan waktu saya tinggal di daerah Tasikmalaya, saya menemukan satu tari, yaitu tari lengser. Nah, tapi saya di Brebes nggak pernah ya menemukan kayak tari lengser itu. Saya menemukan tari lengser itu cuma di daerah Jawa Barat atau di salah satunya di Tasikmalaya. Sebenarnya bukan di Tasikmalaya saja, banyak juga di daerah-daerah Sunda gitu yang menggunakan tari lengser ini. Tapi kebetulan saya pernah tinggal di daerah Tasikmalaya, saya juga menemukan tari lengser itu di Tasikmalaya. Nah, apa sih tali lengser itu? Apa sih kegunaannya? Untuk apa sih tali lengser itu? Kok ada tali lengser itu gitu? Nah, apa sih lengser itu gitu? Kapan sih digunainnya gitu? Nah, acara adat lengser ini atau tali lengser ini tuh biasanya digunakan
untuk kayak mapag pengantin kalau bahasa Sundanya. Nah, atau enggak kayak mengiring-iringi pengantin. Nah, biasanya tuh digunakan tuh kalau semisal nih acara hajatan. Nah, acara pernikahan tuh. Nah, ketika si mempelai cowok itu mau datang ke si ceweknya itu, ke rumah si ceweknya itu. Nah, biasanya itu kayak diiring-iringi dengan talian lengser gitu. Yang dimana tuh banyak ya talian lengser itu yang kayak salah satu itu kayak diiringi dengan musik-musik gitu. Kayak dalamnya tuh kayak ada penarinya cewek gitu. Terus ada lagi kayak pemimpinnya itu kakek-kakek. Biasanya tuh kayak gitu yang saya pernah lihat di Tasikmalaya. Nah, tapi sebenarnya tidak untuk mengiring-iringi pengantin juga kok. Banyak juga yang kayak menggunakan tali lengser itu gitu. Kayak acara penyambutan-penyambutan apa gitu. Nah, itu bisa menggunakan tali lengser. Setahu saya, waktu saya tinggal di Tasikmalaya. Nah, kebetulan yang saya temui itu kebanyakan tuh yang mereka tuh menggunakan tali lengser itu untuk acara kayak mapag pengantin atau mengiring-iringi pengantin gitu. Nah, kan sudah jelas ya perbedaan daerah Brebes aku yang pernah tinggal dan daerah Tasikmalaya yang pernah aku tinggal juga gitu. Banyak sekali budayanya gitu yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi sudah jelas ya, kayak persepsi dan budaya atau kreativitas dan budaya itu sangat deketan atau sangat berpengaruh gitu. Apalagi yang saya yang tinggal di daerah Brebes, pernah tinggal di daerah Tasikmalaya, pernah tinggal di daerah Kuningan juga, itu sangat kelihatan banget kayak perbedaan atau persepsi cara pandang saya terhadap di daerah Brebes juga gitu. Kan berbeda-beda ya, banyak juga gitu yang kayak kita meyakini bahwa oh ini tuh kayak gini, oh di sana tuh kayak gini gitu, berbeda-beda gitu, tidak sama gitu. Baik, di sini Dirasukan kebayang Lampihan cahayana Dan dosan sederhana Ilmu jatiana Angkat nagandian Bangun tayakan Nganggo sinjang di lamban Mojang priangan Cahayana Dan dosan sederhana Ilmu jatiana nah, itulah contoh dari kedua adat, dari persepsi adat dan kreativitas adat. Terima kasih. Nah, sekian penjelasan dari saya, persepsi budaya dan kreativitas budaya. Ya, mohon maaf bila terjadi kesalahan kata atau apapun. Mohon maaf juga bila banyak kurangnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.